wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperbaiki diri kita, dan sehingga kita bisa menambah bekal kita. Dan kenikmatan yang perlu kita syukuri adalah kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Karena siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka orang itu di sisa umurnya, di masa tuanya, disibukkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis disebutkan, man yuridillahu khairan istamana. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menyibukkan orang itu dalam hal-hal yang bermanfaat. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana atas bimbingan beliau kita bisa mengenal bagaimana seharusnya menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih di dalam bab yang pertama, yaitu bab tentang syarat diterimanya amal. Kemarin kita sudah bahas yang pertama, syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama itu ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah menyebutkan, berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang telah menciptakan kematian, dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Maka disebutkan oleh Fudail bin Iyad dari ayat ini, dia mengatakan sebaik-baik amalan adalah huwa akhlasuhu wa aswabu. Sebaik-baik amalan seseorang adalah yang paling ikhlas, beribadah hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah aswabuh, amalan yang paling benar. Apa amalan yang paling benar? Mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu materi kita pada malam hari ini adalah meneruskan syarat yang kedua, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkait dengan niat, ikhlas itu adalah barometer, tolak ukur ibadah secara batin. Secara batin, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan barometer tolak ukur perbuatan itu secara zahir, tolak ukurnya adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang kedua diterimanya amal adalah amalan itu sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suatu hadis disebutkan,
Aisyah pernah berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengadakan perkara baru di dalam agama? Jadi perkara baru di sini maksudnya adalah dalam agama, bukan masalah dunia. Sebagaimana sekarang kita menggunakan mikrofon, ya, menggunakan ya live streaming, ya, ini perkara fasilitas. Ini fasilitas, bukan masalah ini. Ini sesuai dengan kebutuhan. Tapi di hadis ini adalah siapa yang mengadakan perkara baru di dalam agama. Contoh, sholat pakai bahasa Indonesia. Kemudian, ya, perempuan mengimami laki, atau mungkin sop laki-laki dengan perempuan saja terjadi. Dan itu kan terjadi. Itu perempuan khotib, gitu kan? Itu kan terjadi. Itu perkara baru dalam agama. Maka diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa radd. Yang perkara itu masalah agama ini tidak ada asal usulnya, tidak ada contohnya, tidak diperintahkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka perkara itu tertolak. Dan hadis lainnya diriwayatkan oleh Muslim yang semakna, man amilas amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang melakukan perkara ibadah, kemudian perkara itu tidak ada tata caranya, tidak ada perintahnya dalam agama ini, maka perkara itu tertolak. Tentunya hadis ini perlu membaca penjelasan para ulama. Apa yang dimaksud dengan perbuatan amalan-amalnya? Contohnya perkara baru. Karena nggak semua perkara baru yang berkaitan dengan agama itu tertolak. Contoh, salah satunya ya dalam agama, berkaitan dengan agama, salah satunya adalah menghimpun Al-Quran, ya kan? Kemudian salah satunya juga ditulislah buku-buku fikih, ditulislah buku-buku bahasa Arab. Itu kan perkara baru dalam agama dan tidak ada contoh. Tetapi itu tidak bertentangan dengan dalil. Jadi perkara ini memang tidak mudah untuk mengklasifikasi perkara ini baru ini. Ini perlu bimbingan para ulama. Ini disebutkan di dalam oleh Imam Nawawi, disebutkan di dalam kitab Arba'un Nawawi. Jadi hadis yang kelima. Ya, hadis yang kelima. Ya, bagaimana penjelasan beliau berkaitan dengan ini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dibra dan di situ Muhyiddin Mistu, ya. Di sini keterangannya dijelaskan bahwasanya perkara baru yang bertentangan dengan perkara agama yang bertentangan dengan itu yang ditolak. Tapi perkara baru yang tidak bertentangan. Karena untuk menentukan perkara itu dilarang itu juga tidak mudah. Kadang-kadang kayak nggak ada dalilnya, tapi pakai dalil umum. Ya, jadi dalil itu bukan hanya Al-Quran, hadis saja yang disepakati ada 4. Kalau nggak ada Al-Qurannya, ada di hadis. Kemudian di ijma, kemudian yang diperselisihkan masih banyak. Ya, sumber hukum. Tentunya masalah ini ya untuk mengetahui bahwa perkara itu dilarang, ditolak, ini perlu dengan membaca ya keterangan dari para ulama. Tentunya ini dengan pembahasan yang banyak. Tapi paling tidak di sini perkara yang jelas-jelas gak ada yang bertentangan dengan syariat. Saya contohkan tadi adalah perempuan mengimami laki-laki, atau perempuan sopnya sama dengan laki-laki. Kemudian sholat pakai bahasa Indonesia, itu kan bertentangan. Ya, bertentangan. Adapun perkara baru yang diperselisihkan para ulama itu karena memang metode ya para ulama di dalam mengklasifikasi ini perkara baru yang bertentangan atau tidak, itu berbeda pendapat. Jadi semua perkara baru berkaitan dengan agama itu belum tentu nggak ada dalilnya. Kadang-kadang pakai dalil umum, ya, kadang-kadang pakai ijma, kadang-kadang pakai itu luas pembahasannya sangat.
Tapi kita di dalam bab ini maksudnya adalah perkara baru dalam agama yang bertentangan dengan nas-nas baik Quran maupun hadis. Itu. Maka kata Dr. Ahmad Farid di sini dalam kitab beliau perkara ini masalah itiba mengikuti Rasul. Kita kan nggak mungkin bisa ya membaca hadis kemudian bisa memahami hadis itu sendiri. Pasti kita butuh para ulama imam madhab yang 4 itu sumbernya ya sepakat, ada yang sepakat itu pakai Quran, pakai hadis, itu berbeda pendapat di dalam lalu gimana dengan kita saat ini? Itu para imam madhab yang ilmunya luar biasa, ya alatnya luar biasa, tapi kadang-kadang memahami agama itu berbeda. Sama-sama Al-Quran, lamas komunisa itu berkaitan dengan masalah yang menyebabkan batalnya Al-Qurannya satu, tapi beda pendapat. Ada yang mengatakan nyentuh langsung, jadi menyentuh itu enggak tahu, itu pendapat Imam Syafi'i. Adapun yang lainnya, ya mengatakan bahwa itu jima. Maka perkara ini adalah perkara yang perlu ya membaca atau kita ya tanya kepada ahli ilmu berkaitan dengan hal-hal yang mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Dan kadang-kadang satu ulama dengan ulama lainnya itu berbeda. Makanya dalam menuntut ilmu itu yakini apa yang diyakini, tapi jangan segampang menyalahkan. Belum tentu nggak ada dalilnya. Mungkin ustadz kita nggak tahu, kan mungkin syekh kita juga terselip di situ. Itu. Maka yakini ilmu itu dengan keyakinan kita, dengan kapasitas kita, ya kita yakini. Tapi yang berbeda dengan kita jangan sembarang langsung disalahkan, karena metodenya mungkin berbeda. Jadi nggak serta-merta yang berbeda dengan kita itu menyisi dalil. Nggak ada, apalagi kata-kata nggak ada dalilnya. Ini bahkan ya kita berapa kitab yang sudah kita baca. Saya Bukhari aja kadang-kadang nggak tuntas. Saya Muslim, belum yang lainnya. Ya, kitab-kitab hadis yang besar-besar itu, ya, Sahih Ibnu Majah, ya, Mustadrak Hakim, ya, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah. Kok tebel-tebel itu? Ada kata-kata nggak ada dalilnya, ini kayak kita sudah meneliti semua. Maka dalam menuntut ilmu agama, yakini yang kita yakini dari ustadz yang kita yakini keilmuannya dan amalkan itu aja, ya. Tapi ketika ada orang berbeda dengan kita, jangan serta-merta langsung disalahkan. Mungkin berbeda ulama, kayak gitu. Ya kita kadang-kadang ya mengamalkan suatu perbuatan diyakini kebenaran, lainnya salah, kita dapat pahala mengamalkan itu. Kadang-kadang kita dapat dosa karena gampang menyalahkan. Karena mengamalkan suatu amalan perlu dengan ilmu dan menyalahkan juga perlu dengan ilmu. Maka fokus saja. Satu referensi, satu rujukan, amalkan, udah cukup. Kita nggak dimintai pertanggungjawaban dengan kesalahan orang, kecuali orang-orang yang sudah punya kapasitas bisa menjelaskan ini salah itu ya wajar, kapasitasnya seperti itu. Adapun seperti kita tahu satu ilmu, kita amalkan. Ya, kita amalkan. Kemudian ketika ada berbeda dengan kita, ya kita berhusnudzon. Ya, mungkin ada ulama yang menjelaskan perkara itu diterbuk. Jadi menyesuaikan itu ya. Ini mungkin di masjid ini kira-kira lebih ke madhab apa? Itu kan mungkin masalah di sini nggak kunut, ya kan? Di sini nggak kunut. Kemudian di sini ada yang menjelaskan bahwa kunut itu harus punah kayak gini, kayak gitu kan, seakan-akan tidak memposisikan pada tempat, itu kan. Jadi kemudian di masjid lainnya menggunakan kunut, dijelaskan, kunut itu bid'ah, kan itu cari musuh, cari masalah, kan kayak gitu. Jadi padahal itu ulama berbeda pendapat, bukan orang sekarang, bukan ustadz sekarang, bukan organisasi sekarang, tapi ulama berbeda pendapat, tapi disesuaikan pada tempat. Oh, ini masjid ini tidak. Udah yakini itu amalan kita, ya kan? Kemudian jangan katakan yang mungkin yang menggunakan kunut itu salah, menyelih sunnah, menyelih nabi, ya itu kan ini karena mungkin dia mengamalkannya jauh banget, tapi dia menyalahkannya tanpa ilmu, itu dosa besar.
Berbicara tanpa ilmu itu dosa besar. Maka jamaah sekalian, di dalam hal ini kita perlu hati. Udah belajar ini banyak perkara yang belum kita ketahui. Bahkan perkara wajib. Kadang kita ini belajar lama yang dibahas tinggi-tinggi ya, tapi kadang-kadang perkara yang remeh itu ketertinggal. Ya, seperti mungkin pembatal wudhu apa saja, rukun wudhu, sunnah wudhu. Kadang ketika sholat ada sesuatu yang ditinggal, bingung loh, ini sujud sawi apa enggak? Tadi yang saya tinggal rukun atau sunnah dari itu. Ketika ditinggal aku harus apa? Kadang masih bingung. Tapi kita sudah bicara yang terlalu besar. Banyak ilmu yang belum kita ketahui. Ya, kita praktekkan adab-adab bangun tidur, kita amalkan. Kita praktekkan adab-adab, nanti kita kaji, ada satu kitab yang bagus. Jadi tentang aktivitas kita ini berusaha mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dari bangun tidur, kemudian bangun tidur pasti ke kamar mandi itu ada adab-adabnya, ya kan? Kemudian setelah kamar mandi itu wudhu itu ada adab-adabnya. Jadi ketika kita tahu setiap gerak-gerik kita itu mengandung mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang-kadang orang ya bersin itu nggak tahu ilmunya, nggak dapat pahala. Ada bersin dia nggak alhamdulillah, nggak dia, ya cuma gitu aja. Padahal di dalam bersin itu banyak keutamaan. Pertama adalah itu disebutkan di dalam hakul muslim ala muslim situ, itu salah satunya ketika kita ini bersin mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Kemudian orang yang dekat dengan kita mengucapkan yarhamu, semoga Allah merahmati. Ya, kemudian orang yang bersin membalas doa. Ya, doanya doa yang luar biasa. Yahdikumullah wa yusli. Semoga Allah memberikan petunjuk. Didoakan memberikan petunjuk kan luar biasa. Kita ini senantiasa mengharapkan petunjuk. Jangan mentang-mentang, saya ini sudah soleh, nggak mau ngapain? Ya, ngapain kita ini minta petunjuk? Saya sudah ke masjid, ya, tidak. Ya, kita minta kepada Allah ditetapkan di dalam petunjuk itu. Makanya kita setiap hari membaca Al-Fatihah kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang kita minta kepada Allah. Ya, maka ketika didoakan orang, yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki segala perkara. Masya Allah. Ya, ketika kita salam, itu doa. Assalamualaikum. Doa itu mengandung apalagi lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, ya, dan rahmat dan berkah selalu menyertai. 3 langsung. Ya, kandungannya seperti. Maka banyak ilmu-ilmu yang fardu ain yang kadang kita lupa. Ya, bahkan masalah fikih itu kadang satu kitab dengan satu kitab berbeda. Apalagi satu madhab dengan madhab. Ya, maka fokus saja ke fikih praktis itu. Sekarang ada buku-buku, ya, ada fikih-fikih praktis itu, ya. Dihafal apa saja ini syaratnya wudhu, ya, apa saja rukunnya wudhu, dihafal, nggak usah pakai dalil, karena ulama menyebutkan itu pasti dengan pertimbangan. Tujuannya supaya apa? Tahu yang harus diamalkan. Ketika beramal dengan ilmu. Kalau dengan dalilnya lama, nggak selesai. Makanya ulama-ulama itu kadang-kadang bikin buku itu nggak disebutkan dalil. Kenapa? Supaya orang itu cepat beramal dengan ilmu, ya. Tapi bukan berarti ulama nggak ada dalil, memudahkan agar orang awam itu cepat tahu, kemudian beramal dengan ilmu. Semisal yang di madzhab Syafi'i itu kitab yang tipis perkara ibadah Safinatun Najah, itu kan? Jadi berkaitan dengan balik itu bagaimana, pembagian batu yang boleh digunakan untuk bersuci bagaimana, berkaitan dengan wudhu, itu aja dikaji. Itu ya, kita dikaji dengan serius, itu butuh keseriusan itu, ya. Nah, jamaah sekalian, kita perlu memperhatikan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain.
yang setiap orang itu wajib apa? Mengetahui. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini, ya, masalah ittiba Rasul, masalah mengikuti petunjuk Nabi. Kata penulis, wa hadzal hadisu aslun azimun min usulil Islam. Hadis ini adalah pokok agung di dalam pokok-pokok Islam. Wa kama anna hadis al-a'mal binniyat, sebagaimana hadis berkaitan dengan, ya, perbuatan itu tergantung dengan niat. Itu juga, ya, berkaitan dengan, ya, perkara yang agung, pondasi soalnya. Dasar. Kalau pondasi dasar dengan perkara yang batin itu perkara niat. Karena perkara itu dinilai diterima enggak diterima itu tergantung niatnya. Dan perkara itu mencocoki syariat atau tidak mencuri syariat itu berkaitan dengan mengikuti sunnah Nabi atau tidak. Gitu. Maka kemudian mizanul li'a'mal fi batiniyah wa huwa mizanul li'a'mal fi dhahiriyah. Ya, berkaitan dengan niat itu barometer perbuatan amal secara apa? Mengikuti sunnah adalah barometer amal secara dhahir. Sedangkan ikhlas memurnikan ibadahnya kepada Allah itu barometer amalan secara batin. Jadi kedua-duanya ini harus terpenuhi. Secara batin ikhlas dan secara dhahir mengikuti petunjuk, mengikuti tata cara syariah. Itu ya. Karena dua ini adalah syarat diterimanya amal. Karena kemarin dikatakan kalau amalan itu hanya ikhlas tapi nggak mengikuti petunjuk, ya ikhlas. Ya, ikhlas tetapi sholat, ya ikhlas sholat subuh 4 rakaat. Karena masih waktu-waktu subuh itu waktu semangat, masa cuma 2 rakaat, saya kuat 8 rakaat. Nah itu kan, ikhlas tapi ikhlas, sayang sholat ikhlas, tapi tidak sesuai dengan syariat. Kemudian dia sesuai petunjuk Rasulullah, sholat subuh 2 rakaat sesuai dengan rukun, syaratnya terpenuhi semuanya. Tapi pengen dinilai oleh riya, sum'ah, itu kan tidak terpenuhi secara batin. Maka harus terpenuhi secara batin ikhlas. Terpenuhi secara zahir adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW? Sudah cukupkan satu referensi, ya. Cukupkan satu referensi tata cara ibadah sesuai sunnah. Cukupkan itu, ya. Cukupkan itu diamalkan. Ya, diamalkan. Kemudian ketika ada pendapat yang berbeda dengan kita nggak boleh bermudah-mudahan menyatakan. Fokus saja kepada fikih-fikih praktis. Sekarang banyak, ya, di e-booknya ada, terus PDF-nya ada, ya, cari fikih-fikih praktis yang menyesuaikan dengan di masjid ini lebih kemana madhabnya kemana. Cukup seperti itu agar kita nanti di hadapan Allah, ya, kita bisa berucap bahwa kita beramal itu dengan ilmu. Maka umur kita ini sedikit, maka cukupkan dengan fikih-fikih praktis itu, ya, bisa dibaca sendiri kemudian diamalkan seperti itu. Itu cara ittiba Rasul melalui buku-buku yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Karena kita nggak mungkin langsung bisa memahami hadis itu sendiri. Itu cara kita ittiba dengan ajaran Rasul, yaitu dengan membaca buku-buku fikih praktis yang sudah kita percayai penulisnya, penerjemahnya adalah orang-orang yang punya kapasitas di dalam bab itu. Hal tadi. Itu cara kita ittiba, ya, walaupun tadi nanti berbeda-beda, gitu kan. Lah ulama mazhab aja ada berbeda-beda, apalagi di zaman ini satu buku dengan buku lainnya itu berbeda, maka menyesuaikan, ya, ini organisasi apa, condongnya kemana, mazhab apa, ini masjid ini condongnya kemana, itu aja menyesuaikan, ya, supaya kita ini, ya, bisa menempatkan pada tempat. Nah, itu. Kemudian fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah ta'ala falaisa li'amilihi fihi sawabun. Sebagaimana amalan batin, ya, yang tidak mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan pahala Allah dari Allah, maka pelakunya yang melakukan perbuatan itu tidak mendapatkan pahala.
Begitu juga orang yang mengamalkan tentang amalan zahir tetapi tidak mengikuti petunjuk Nabi juga tidak diterima. Itu. Kemudian dan hadis laisa alaihi amruna itu isyaratun. Itu petunjuk, isyarat ila anna a'mal amilin kullaha yanbahi an takuna tahta ahkami syariat. Hadis barusan itu menunjukkan bahwasanya amal ibadah ini harus mengikuti petunjuk syariat. Ya, terserah mau ngikut ulama yang penting di atas syariat. Terserah mau ngikut mazhab Syafi'i, Hambali, terserah. Yang penting di situ mengikuti syariat. Ya, tapi juga di situ harus tahu ya mana yang termasuk ulama-ulama ahli sunnah dan mana yang termasuk Syiah, gitu kan? Nah, itu kita harus tahu. Ya. Kemudian ya dalil berkaitan perintah mengikuti Rasul adalah surat Al-Hasr ayat 7. Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Ya, apa saja yang diberikan Rasul, yang datang dari Rasul, maka fakhuduhu, ambillah, kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fangtahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, ya oleh Nabi Muhammad SAW, maka tinggalkanlah. Ini perintah untuk mengikuti Rasul. Kemudian disebutkan juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, di sini Allah mengatakan ya, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas orang mukmin yang laki-laki dan orang mukmin yang perempuan mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyar, dia masih mencari pilihan yang lain. Allah dan Rasulnya sudah tetapkan, tapi dia pengen yang lainnya. Tidak pantas. Tidak pantas. Maka wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat yang nyata. Nyatalah kesesatan. Karena dia tidak mengikuti Allah dan tidak mengikuti Rasul. Maka disebutkan di sini berkaitan dengan ayat ini, bal ja'alallahu ittiba'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjadikan ya di sini mengikuti petunjuk Rasulullah, ya mengikuti petunjuk Rasulullah alamatun ala mahabbatihi, sebagai tanda kecintaan kepada Allah. Jadi mengikuti Nabi itu sebagai tanda cinta kepada Allah. Kenapa? Karena ada satu ayat dikatakan ya di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah suruh mengatakan pada orang-orang ya, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, maka syaratnya fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Ya, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mengasihi kalian. Jadi tolak ukur orang mencintai Allah harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka orang, kata Hasan Al-Basri, dikatakan ya, orang yang mengaku cinta Allah. Maka kata Hasan Al-Basri, idda'an nasun mahabbatullah, manusia yang mengaku mencintai Allah, kata Hasan Al-Basri, maka
fabtalahum bihadil ayat. Maka akan diuji dengan ayat ini. Betul nggak mencintai Allah? Ya, kalau mencintai Allah, apa konsekuensinya? Maka kalau mencintai Allah adalah apa? Harus mengikuti Rasul. Ya, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah, maka syaratnya mengikuti Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini Rasulullah juga pernah mewasiatkan. Berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah itu Rasulullah telah mewasiatkan kama ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamasuki bi sunnatihi wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ya, Rasulullah mewasiatkan agar kita semuanya umatnya berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya. Maka beliau di dalam satu riwayat, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang hidup ya setelahku ya minkum fasayara ikhtilafan katsiran akan mendapati banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Maka apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Ya, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali bin Abi. Ini khulafa'ur rasyidin. Ya. Ini perintah Rasulullah, ar-rasyidin. Al-Mahdiin, yang mereka dapat petunjuk. Khulafa Rasyidin yang dapat petunjuk. Ya, min ba'di setelahku. Jadi setelahku kalian akan mendapati banyak perselisihan. Maka wasiat Rasulullah berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Bahkan Rasulullah menekankan adzu 'alaiha bin nawajid. Pakai bahasa kiasan. Gigitlah sunnah itu, sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin bin nawajid, gigi geraham. Ini maksudnya apa? Pertahankan, ya, berpegang teguh kepada ajaran Rasul, ya, karena ya kita dapati saat ini banyak, ya, bermunculan, ya, pendapat-pendapat, ya, bahkan sikap, ya, kepada orang kafir. Pada orang kafir berlemah lembut, tetapi bersama saudaranya muslim, apapun golongannya, kadang memusuhi. Ini loyalitas yang tertukar. Loyal kepada orang kafir, tetapi barok kepada orang Islam. Ini kan tertukar. Harusnya kan, ya, berlepas diri kepada orang kafir, ya, kemudian loyalitas sesama orang yang masih beriman. Ya, apapun golongannya, apapun latar belakang. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Makanya lemahnya Islam itu. Ya, Islam itu lemah karena itu. Ya, kagum dengan apa? Kehebatan orang kafir. Tapi dia lupa, ya, lupa dengan kehebatan Islam. Ya, karena terlalu kurang dalam memahami tentang, karena bangga, kebersihan negara-negara kafir ini bersih gini, tertata rapi, ya kan? Kita bangga dengan hal-hal seperti itu. Padahal Islam juga memerintahkan, cuma kadang umatnya tidak mengerjakan. Islam sangat memerintahkan kepada kebersihan, kepada tidak boleh zalim, antri, ya. Nah, itu kadang-kadang kita kagum dengan itu. Padahal ya mereka itu menyekutukan Allah, mereka itu kufur dalam itu kejahatan yang nomor satu. Ya, kadang-kadang kagum dengan seperti itu. Ya, orang-orang kafir bisa ini, kagum kita. Ya, kemudian itu orang Muslim gini. Padahal Islam itu di atas segalanya. Islam itu di atas segalanya. Ya, jadi Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak bisa dikalahkan oleh lainnya. Tapi kadang-kadang kita terpesona, bangga dengan hal-hal yang di situ hanya duniawi.
antri, bagus antrinya, negaranya bersih. Ada negeri kafir yang mereka semua satu negara itu mayoritas itu kufur terhadap Allah yang menciptakan mereka. Kadang kita bangga seperti itu. Karena musuh kepada sesama muslim. Tapi kadang-kadang ya ketika orang kafir datang ya dibangga-banggakan, dipuji. Tapi ketika orang Islam yang beda organisasi mungkin, kemudian beda kelompok, beda, kadang-kadang keras. Harusnya orang Islam itu apa? Ya, berlemah lembut sesamamu, sama beriman. Ya, kemudian barok berlepas diri kepada orang kafir. Tentunya kita berharap bagaimana Islam ini, ya makanya kita itu berlepas diri pada orang kafir itu karena mereka kafir. Tapi kita berharap orang itu juga selamat. Makanya apa? Tampakkan Islam yang sebenarnya, maka supaya orang kafir tertarik. Kita itu nggak boleh dolim kepada orang kafir. Kita nggak boleh dolim kepada orang kafir. Tapi tempatkan loyalitas pada tempatnya. Ya, maka Islam itu kalau diamalkan dengan sebenarnya, masalah kebersihan, masalah antri gitu, ya Islam ini tinggi, ya. Cuma kadang-kadang buruk itu karena apa? Buruknya Islam itu karena orang Islam itu tidak mengamalkan ajaran Islam. Padahal ajaran Islam itu sempurna. Kalau seandainya Islam itu diamalkan, maka orang-orang kafir akan tertarik masuk Islam. Dan memang ya memang ada propaganda supaya orang-orang ya orang-orang Barat, orang-orang Eropa itu benci terhadap Islam. Ya, maka dikatakan Islam itu teroris. Islam itu radikal. Bagaimana radikalnya Islam? Di mana radikalnya Islam? Ya, bahkan kita sholat, kita ke masjid, itu kan? Dan makruh memakan nasnya dalam hadis itu basol, bawang. Ya nanti dikiaskan dengan pete. Bahkan itu kepedulian Islam kepada yang lainnya. Ya, kenapa kau dimakruhkan? Takut ganggu kanan kiri. Bahkan masalah yang lainnya mungkin ya dalam hadis disebutkan la dharara wa la dirara. Masalah mungkin ngapunten masalah rokok. Jangan kan ngebom. Masalah rokok itu dalam Islam diperhatikan. Ya. Bagaimana hukumnya rokok ini? Ya, diteliti. Rokok ini membahayakan enggak? Oh ya, rokok ini membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Oh, ada nasnya hadis enggak? Oh, ada. La dharara wa la dirara. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain dengan rokok itu, iya kan? Menurut pendapat itu dilarang. Apalagi membunuh, apalagi menzalimi, ya, walaupun orang kafir. Ya, kita barok saja, berlepas diri dengan keyakinan seperti itu. Cuma kita juga nggak boleh tampakkan Islam ini. Maka bagaimana Rasulullah kepada orang Yahudi? Ya, bagaimana Rasulullah kepada orang Yahudi? Jadi tampakkan kebaikan Islam, ketinggian Islam supaya orang kafir pun tertarik dengan Islam. Tapi kita juga nggak boleh ya masuk ke masjid, ya kan? Yang sana baca Quran, kita baca apa itu? Ya, itu kan bukan toleransi itu. Itu namanya kolaborasi, bukan toleransi, dan itu tidak diperbolehkan. Lakum dinukum. Itu. Ini perlu diperhatikan. Kurang berapa menit? Kurang 1 menit. Saya tutup dengan perkataan Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Ya, beliau mengatakan al-i'tisamu bis sunnah najat. Berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah itu keselamatan. Sebagaimana perkataan Imam Malik mengatakan gini, ya, sunnah itu seperti safina, mislu safinatin Nuh. Jadi sunnah berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah seperti menaiki kapalnya Nabi Nuh. Yang lainnya nggak mau naik, ya, dan ada yang mau naik. Jadi mengikuti sunnah sebagaimana menaiki kapal Nuh. Man raqibahan najah. Siapa yang ikut dengan kapalnya Nuh selamat. Ya. Wa man takhallafa anha halaka. Dan siapa yang enggak mau naik di kapal itu maka akan celaka, bina. Begitu juga ini, ya. Siapa yang enggak mengikuti petunjuk Nabi maka akan celaka. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jadi kita sudah selesai bab tentang syarat-syarat diterimanya Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW.
Kita tutup majelis kita pada malam hari ini doa majelis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.